Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang enkapsulasi dalam sub pokok bahasan, yaitu fungsi private dan fungsi publik. Contoh ketiga di sini akan menjelaskan di slide ke-9, yaitu penghitungan dan menampilkan detail gaji pegawai. Nah, di sini ada sebuah kelas implementasi dari variabel private, yaitu kelas yang memiliki atribut 1, atribut 2, dan atribut 3. Ada 3 buah atribut di sini yang dideklarasikan masing-masing atributnya sebagai variabel private. Pertama, atribut pertama yaitu nama, kedua alamat. Ini memiliki nilai yang nantinya akan diupdate, akan diisikan nilai, nama dan alamat, dan juga gaji. Gajinya kita berikan 0, default 0. Kenapa? Karena diawalkan dulu atau didefaultkan. Maksud didefaultkan ini adalah titik awal penghitungan gajinya mulai dari 0. Kemudian ada konstruktor wajib self, argumen dari konstruktor wajib yaitu self, nama dan alamat. Ini ada kekurangan dua huruf yaitu alamat. Kemudian self titik nama sama dengan nama menuju kepada atribut pointer self sebagai pointer dan menuju kepada atribut pertama yaitu nama. Self titik nama sama dengan argumen kedua dari konstruktornya yaitu sama dengan nama. Self titik alamat yaitu menuju kepada atribut kedua sama dengan alamat dari argumen ketiga dari konstruktornya. Kemudian berikutnya hitung gaji. Hitung gaji ini kurang satu huruf yaitu huruf I. Hitung gaji. Hitung gaji sama dengan sebagai private, definisi fungsi sebagai private menyimpan variabel upah lembur dan gaji pokok. Upah lembur dan gaji pokok ini public, variabel publik yang bisa diakses untuk fungsi hitung gaji saja. Upah lembur sama dengan 20.000 per jam, gaji pokok sama dengan 2 juta. 2 juta per ini gaji pokoknya 2 juta ya. Kemudian jumlah lembur sama dengan integer raw input total jam lembur. Berarti perintah ini di baris 17 ini mengindikasikan bahwa raw input dan dengan tipe data integer meminta untuk supaya user memberikan inputan berupa tipe data integer dengan total jumlah jam lembur ya. Diingat karena di sini ada tipe data int yang artinya adalah integer, berarti yang diminta oleh sistem, inputan yang diminta oleh sistem, inputan yang diminta itu adalah tipe data integer. Kemudian self titik gaji sama dengan upah lembur dikali jumlah lembur ditambah gaji pokok. Penghitungan gaji self gaji yang mana gajinya adalah atribut ketiga dari kelas pegawai. Self titik gaji sama dengan upah lembur. Upah lemburnya tadi 20.000 per jam dikali jumlah lembur. Jumlah lemburnya adalah inputan dari user. Kalau jumlah lemburnya dimasukkan 4, berarti upah lembur dikali 4. Upah lemburnya 20.000 kali 4 jadi 80.000. 4 kali 2 8, 80.000 jadinya, ditambah gaji pokok. Gaji pokoknya 2 juta, berarti 2.080.000 kalau misalkan dimasukkan benar 80.000 ya kan. Kalau misalkan jumlah jam lemburnya 4 jam berarti 4 dikali 2 kan, 4 kali 2 80. Iya, 4 kali 2 80.000 ditambah gaji pokok. Gaji pokoknya tadi berapa di sini? Gaji pokoknya 2 juta, 2.080.000 jadinya. Fungsi tampil yaitu mencetak, menghitung dan menampilkan detail gaji pegawai. Kemudian print nama yaitu mencetak nama dan mencetak alamat. Self hitung gaji. Total gaji sama dengan self gaji. Total gaji sama dengan mengarah ke sini. Total gaji adalah berarti ini 2.080.000 kalau misalnya jam lemburnya itu jumlah
lemburnya itu atau upah lemburnya itu 3 jam dikali jumlah lembur. Upah lemburnya berapa? 20.000 tadi ya. Berarti total gajinya sama dengan 2.080.000. PGW sama dengan pegawai atas nama Hamzan Wadi dan Turida Barat. Nah, di sini PGW sama dengan pegawai, berarti alias dari pegawai adalah PGW. Tetapi ketika diciptakan objek ini, nilai yang semula namanya masih 0, masih kosong, dan alamatnya masih kosong, akan diupdate dengan nilai yang baru, yaitu Hamzan Wadi dan Turida Barat. Hamzan Wadi dan Turida Barat merupakan nama, Hamzan Wadi sebagai nama dan Turida Barat sebagai alamatnya. PGW tampil detail berarti akan memanggil kelas pegawai di fungsi tampil detail ini. Berarti ini akan dicetak nama di sini sebagai mengambil konstruktor nama, atau memanggil, bukan konstruktor, memanggil atribut dari kelas pegawai. Yang pertama nama, yaitu Hamzan Wadi, dan yang kedua alamat, memanggil atribut kedua dari kelas pegawai, yaitu Turida Barat. PGW 2 sama dengan pegawai, nilainya adalah RH Sianipar dan Pematang Siantar. Ini nama dan ini alamat, dan memanggil tampil detail ya. Ini akan diupdate nilainya dengan tampil detailnya adalah menciptakan atau memanggil atribut pertama dan atribut kedua, nama dan alamat. Kenapa hitung gajinya disembunyikan, tidak dijadikan publik? Karena pada umumnya pada perusahaan itu, kalau nilai gaji karyawan itu tidak disebarkan atau tidak diumumkan, tidak diketahui secara umum, melainkan oleh pegawai dan karyawan yang ada di sebuah perusahaan itu yang mengetahuinya. Maka hitung gaji ditempatkan pada variabel privat. Nah, kalau misalkan kita masukkan 3 jam lemburnya, berarti ini adalah 3 kali 2, 60.000, berarti 2.060.000 nilainya. Kalau misalkan kita masukkan 2, berarti 2 dikali 2, 40.000. 40.000 ditambah gaji pokok 2 juta, maka nilainya adalah 2.040.000 untuk Hamzan dan alamat Turida Barat, Pematang Siantar, alamat dari Sianipar, RH Sianipar. Saya kira itu untuk penjelasan contoh yang kedua. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Jika tidak ada pertanyaan, berarti saya akan balik bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Simak baik-baik. Pertanyaan pertama, apa yang maksud dengan enkapsulasi? Pertanyaan kedua, apa yang menandakan sebuah variabel itu merupakan variabel privat? Apa yang menandakan bahwa variabel tersebut dinamakan sebagai variabel privat, dan apa yang dimaksud dengan variabel privat? Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan variabel publik? Dan pertanyaan keempat yang terakhir, buatlah sebuah kode program sederhana yang menampilkan yang mencetak atau menampilkan kecepatan sebuah mobil. Nilai dari kecepatan sebuah mobil itu akan diupdate dengan menciptakan objek. Misalkan kelas mobil, atributnya adalah kecepatan, kemudian ada konstruktor, ada fungsi kecepatan, dan yang ketiga adalah ya tergantung kebutuhan. Di sini ada 2 buah fungsi, konstruktor dan fungsi kecepatan. Kemudian ketika dipanggil atau ketika menciptakan sebuah objek, maka kecepatan itu akan update nilainya
satuannya, misalkan kecepatan mobil 330 km per jam. Nah, tampilkan satuan dari kecepatan itu sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.